Halo saudara-saudara dimanapun kita berada, jumpa lagi pada channel SAW ya. Pada kali ini saya akan berbicara dengan bertemakan mengapa akuntansi. Dalam hal ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menentukan suatu tujuan daripada arah akhir pembelajaran kita, arah akhir daripada kita menuntut ilmu ya. Karena banyak sekali para siswa atau mahasiswa itu tidak memahami ya, tidak memahami kemanakah arah akhir daripada tujuan dia pada saat dia menempa ilmu ya, dalam suatu proses yang dia lalui ya, di mana dia memilih suatu bidang ilmu tertentu. Katakanlah misalnya seorang siswa ya, dia menuntut ilmu, dia memilih ke sekolah menengah umum. Di situ dia tidak terkadang tidak paham ya, tidak memahami nantinya dia itu arahnya kemana ya. Sekolah menengah umum itu kan nanti ada kejuruannya, entah itu di IPA atau sosial ya. Kalau dulu itu ada bahasa juga ada ya. Nah, dia tidak memahami kemana nanti setelah itu dia arahnya gitu. Atau dia ke sekolah kejuruan, ke STM gitu ya, sekolah teknik mesin gitu kan, atau atau sekolah teknik pertanian, atau dia sekolah menengah ekonomi. Terkadang si siswa ini ya, dia hanya mengikuti ya keinginan atau kehendak orang tua saja. Dorongan dari orang tua. Orang tua mendorong dia ke SMA, ya udahlah sekolah di SMA ya, SMU. Orang tua mendorong dia ke STM, oke, ke STM. Jurusan otomotif, ya. Jurusan mesin, Orang tua mendorong siswa ini ke sekolah ekonomi, yes. Jurusan apa? Akuntansi, ya. Jurusan perkantoran, jurusan sekretaris, oke. Jurusan manajemen, ya sudahlah. Terkadang cuma seperti itu. Karena dorongan-dorongan itu, maka hanya dorongan dari pihak orang tua, maka si siswa ini dia belajar sebatas dia belajar saja. Belajar supaya dapat nilai bagus, tidak naik kelas. Tapi dia masih meraba-raba kemana sih arahnya nanti. Kalau kita tanya tuh ya, ada beberapa atau sebagian, kenapa milih STM, saya mau kemana? Ya sekolah aja yang penting lah. Karena dorongan dari orang tua. Gitu. Nah seharusnya para siswa adik-adik itu dari SMP itu sudah menggali kemampuan ya, minatnya, kemampuannya, bakatnya ke arah mana. Nah itu yang harus dipilih untuk bekal kita nantinya memilih bidang tertentu dalam jurusan pelajaran yang ingin kita tempuh. Begitu juga dengan calon mahasiswa. Dulu waktu saya kuliah juga seperti itu. Banyak dari teman-teman saya itu yang mereka itu sekolah tidak tahu arahnya.
Kebetulan waktu itu saya di akuntansi. Pas ditanya, wah belebek gua akuntansi, belebek saya. Karena dia tidak mengenali dirinya itu sebenarnya dia tuh habit ya, kemampuan, minatnya itu kemana gitu. Hanya sebatas orang tua memberi dorongan, udah kamu ke akuntansi aja kuliah di ekonomi, sehingga dia belajar ya sekedar supaya dapat nilai bagus tanpa memahami ya, ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia pelajari, tanpa menggali. Jadi ya belajar ya sesuai prosedur ya, sekolah, kuliah, duduk di bangku kelas ya, memperhatikan dosen mengajar, menyelesaikan latihan, membuat kalau ada istilahnya tugas atau kuis ya, dan ikut final test, ikut tes, sekedar itu saja tanpa menggali ilmu yang sedang dia pelajari gitu. Jadi untuk adik-adik calon mahasiswa pun seperti itu. Jadi harus sudah memahami ya, harus sudah memahami kemana arah akhir daripada nanti dia belajar. Setelah menyelesaikan studinya itu dia arahnya mau kemana, itu harus dipahami terlebih dahulu ya. Seorang mahasiswa akuntansi terkadang dia ditanya, ntar kamu kemana arahnya, tujuan kamu apa, terkadang mereka masih bingung ya. Kadang jawabannya yang enteng, ya kuliah aja belum kelar mau mikirin nanti setelah lulus, kan seperti itu. Atau ada yang mengatakan yang penting kerja lah, kerjaan. Itu sih sah-sah aja ya, sah-sah aja, karena terkadang kita belajar pada suatu bidang disiplin ilmu itu, terkadang waktu kita bekerja ya, mencari pekerjaan atau melihat pekerjaan itu di luar daripada bidang ilmu tersebut. Sarjana pertanian dia terkadang dia ke bank kan gitu. Sarjana ekonomi gitu kan, terkadang dia ke pertanian. Sarjana biologi kadang dia ke administrasi ekspor impor kan gitu. Itu sih sah-sah aja, hanya saja yang lebih ideal ya. Yang lebih ideal itu ya kita sesuai dengan hak yang kita pelajari. Seorang dokter ya kedokteran, dia menjadi dokter gitu. Seorang sarjana hukum ya enggak advokat ya, notaris ya, jaksa ya, hakim, seperti itu. Jadi dengan adanya ya, kenapa kita harus lebih dahulu mengetahui minat ya, bakat dan kemampuan kita untuk menentukan suatu bidang disiplin ilmu yang akan kita tempuh. Itu gunanya supaya kita benar-benar mempelajari ilmu itu ya sebaik mungkin ya, tidak hanya sekedar untuk mencari nilai, tapi menggali ilmu itu untuk kebutuhan daripada apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena saya kebetulan lulusan dari akuntansi ya, sehingga saya bertemakan mengapa memilih akuntansi. Mengapa memilih akuntansi?
ini bukan suatu hal yang harus. Mungkin ada lagi pertanyaan, mengapa memilih hukum? Kan gitu. Mengapa memilih teknik? Nah, itu masing-masing ya, masing-masing orang yang di bidangnya pasti mempunyai jawabannya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi saya di sini ya tadi saya tekankan lagi bahwa mengapa memilih akuntansi? Nah, itu jawabannya ada beberapa. Ya. Yang pertama, ya, akuntansi itu lebih murah, ya, lebih murah. Coba kita kalau lihat kedokteran, waduh, pasti biayanya lumayan, bukan lumayan lagi, sangat membutuhkan biaya. Ya. Teknik sama aja, alat-alat prakteknya itu ya, dan alat-alat daripada apa, alat-alat untuk belajarnya itu pun juga mahal ya. Gitu. Tapi kalau akuntansi itu lebih murah. Alat prakteknya ya cuman kertas aja ya. Alat prakteknya kertas aja. Alat-alat belajarnya ya paling kalkulator ya. Kalau mau lebih variasi lagi, pulpen yang berwarna-warni, penggaris, tip X, cuman itu aja ya. Dia cenderung lebih murah ya. Kemudian dari segi keilmuannya ya, dia lebih mudah. Matematika untuk ekonomi dalam khususnya akuntansi itu lebih mudah daripada matematikanya orang teknik ya. Teknik mungkin dia belajar kalkulus ya kan, belajar segala macam logaritma apa, orang teknik ya. Tapi kalau akuntansi ya matematikanya ya asal kita bisa mencet persen, mencet min, mencet plus, mencet bagi, mencet sama dengan, itu saja matematikanya. Persamaan daripada ilmu matematikanya pun sederhana, paling cuman linier, substitusi, cuman itu aja mungkin. Selebihnya paling cuman apa, mencari bunga majemuk, mencari bunga, mencari pembagian dalam alokasi, itu aja selebihnya. Jadi cenderung lebih mudah, cenderung lebih mudah. Dan satu lagi yang ini yang apa, lebih menarik, lebih banyak lapangan yang tersedia, lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak. Mengapa? Karena kalau kita ingin bekerja ya, untuk menggunakan ilmu kita untuk bekerja, itu semua jenis perusahaan membutuhkan akuntansi. Dari perusahaan jasa, ya, perusahaan dagang, perusahaan pabrik, ya, pabrikan, itu semua butuh akuntansi. Bahkan bisa kita katakan ibaratnya usaha tambal ban aja butuh akuntansi. Gitu loh. Ya. Semua perusahaan yang besar pun butuh akuntansi. Perusahaan yang kecil pun juga butuh akuntansi.
dari itu, maka ketersediaan lapangan kerja itu lebih banyak. Seorang yang bisnisnya di bidang kesehatan butuh akuntansi. Seorang bisnisnya yang di bidang teknik butuh akuntansi. Seorang bisnisnya di bidang jasa butuh akuntansi. Seorang yang dagang butuh akuntansi. Nah, itu semua lini. Maka dari itu saya tema kali ini yaitu mengapa akuntansi. Jadi pilihan itu. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan karakter daripada diri kita, keadaan atau kondisi daripada diri kita. Dari segi finansial, oke, ya, kita mampu. Tapi dari segi kemampuan, mampu enggak? Atau minat deh, minat mampu enggak? Kan gitu. Setelah dari minat mampu, kemampuannya mampu enggak? Kemampuannya. Gitu. Dari situ. Kalau ini kan dari segi finansial lebih murah, ya. Tinggal minatnya ada enggak. Kalau udah ada minat, kemampuan juga enggak susah-susah amat. Ya kan, sekolah di akuntansi itu enggak susah amat. Lebih mudah. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, setelah kita menentukan pilihan, ya, memilih ya, mengetahui objek ya, objek yang akan dipilih apakah sesuai dengan kondisi diri kita. Nah tadi itu ya. Dan apa yang akan didapat dari pilihan kita itu. Nah, ya kan? Jadi ketika kita sudah memilih akuntansi ya dengan alasan tadi, biayanya lebih murah nih biayanya, bisalah kita kuliah di sana gitu, minatnya ada kok, terus lebih mudah kok. Tapi juga yang satu ini juga menentukan kita ini akan menjadi lulusan yang bagaimana, lulusan yang asal lulus atau lulusan yang memang memahami ilmu tersebut. Nah, maka kita harus ya di sini ya, kita harus mengetahui ya apa yang akan didapat dari pilihan itu. Maksudnya tujuannya itu. Ketika kita mendapat ilmu itu, tujuan kita mau kita implementasikan kemana? Gitu. Di sini kalau kita sudah memahami ya tujuan kita itu ke mana arahnya, maka dengan demikian kita itu akan lebih ya ingin menguasai ilmu itu dengan pemahaman yang cukup matang. Karena di sini ada ya, waktu itu teman saya waktu kuliah itu dia cuman ya dapat A aja dah, tapi tidak nilai B paling rendah, kalau bisa IP-nya 3,3 ke atas, 3,1 ke atas. Tapi dia hanya memahami sebatas prosedur pembelajaran. Gitu. Dia tidak memahami secara mendalam tentang ilmu akuntansi tersebut. Nah, itu tujuannya. Ya. Jadi kita harus juga tahu kalau akuntansi itu dia kemana aja sih arahnya. Yang bakal dipakai dalam satu bidang pekerjaan tuh apa sih? Itu pun kita harus tahu.
Jadi tujuan kita nanti mau jadi apa nih? Menjadi ya akuntansi itu biasanya ya, biasanya orang itu akhir daripada eh, apa namanya proses pembelajaran dia setelah lulus itu biasanya menjadi akuntan, akuntan publik ya bisa, atau dia menjadi praktisi pajak, ya, menjadi konsultan pajak atau konsultan akuntansi, ada juga konsultan akuntansi ya, atau dia menjadi seorang auditor, baik eksternal auditor maupun internal auditor ya, menjadi pemeriksa ya, atau dia menjadi seorang yang bekerja sebagai di bagian accounting di suatu perusahaan, atau dia bekerja di dalam bidang finansial ya, di lembaga-lembaga keuangan, jadi banking ya, atau ya menjadi apa pasar modal, yang bekerja di pasar modal, bermain bursa efek. Jadi harus ditentukan tujuannya itu untuk menggali ya secara khusus di situ. Kita memahami suatu dasar akuntansinya dan kita pun menggali ya daripada kekhususan dari ilmu akuntansi yang akan kita gunakan nanti. Karena akuntansi ini cukup ya dibilang mudah ya memang lebih mudah, tapi dia ya kompleks lah ya. Kita bicara akuntansi bukan hanya sekedar akuntansi yang dalam apa namanya masa Belanda dulu, pembukuan, proses pencatatan transaksi ya kan? Proses apa namanya pengistisaran, proses pembuatan laporan keuangan, proses analisa. Bukan hanya itu saja, akuntansi ini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Jadi adik-adik ya, saya memberikan suatu gambaran ya, bahwa kalau kita sudah memilih, tadi mengapa memilih akuntansi, alasannya itu tadi. Dan setelah kita memilih akuntansi, kita harus paham tujuannya. Tujuan kita akan menjadi apa ini? Nah, untuk memahami tujuan, ya, itu kan kita juga feedback ke diri kita. Kita ini cakapnya di mana di akuntansi ini? Gitu. Ya, yang seperti pada umumnya yang saya sebutkan tadi, akuntansi itu ada faknya itu yang lebih, yang khususnya itu ya, kalau ibarat dokter itu dokter spesialis lah gitu. Ini spesialisnya itu dia spesialis pajak ya, spesialis auditor ya, apa spesialis accounting di suatu perusahaan saja gitu, atau dia sebagai finansial, spesialis di finansial, pasar modal, atau dia banking ya, spesialis di bank. Nah itu kita harus banyak, atau kita harus membaca sebuah literatur ya. Kalau banking itu gimana, kalau pajak itu gimana, kalau auditor itu gimana ya, akuntan publik itu bagaimana, konsultan keuangan, konsultan accounting itu bagaimana. Itu kita harus mempelajari literatur yang ada, jenis-jenis pekerjaan itu seperti apa. Nah itu nanti kita cocokkan dengan potensi diri kita gitu. Jadi kita harus ke situ dulu langkahnya. Jadi kita nggak asal ya akuntansi udah belajar ini akuntansi gini ilmunya seperti ini. Tapi
Ya itu is okay, harus kita pelajari. Hanya saja kita harus menggali lebih dalam. Jadi akuntansi itu nanti kan dia akan terbelah, akan bercabang-cabang nanti dia. Ya. Akuntansi itu pada dasarnya ya, yang umum aja tuh ada akuntansi biaya nanti bercabang ya. Ada akuntansi keuangan. Ya. Ada audit, akuntansi perpajakan. Ya. Dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nanti intinya dia akan bercabang-cabang. Gitu. Nah, itulah nanti yang akan kita gali. Yang kita pelajari betul. Sehingga kita memahami apa yang akan kita cari nanti setelah kita lulus. Dan setelah kita mencari, kita mendapat, kita sudah paham. Seperti itu. Ya. Walaupun dalam prosesnya berliku-liku ya. Gitu. Kayak saya nih, saya seorang seorang yang tadinya bercita-cita menjadi seorang pimpinan di suatu perusahaan asing ya, gitu. Pimpinan di departemen accounting gitu. Ya itu berliku-liku, nggak langsung tak ke situ kan enggak, tapi kita tahu bahwa untuk menjadi seseorang yang saya golkan tadi itu dibutuhkan apa, dibutuhkan penguasaan apa aja gitu. Nah dari situlah maka di sini saya katakan bahwa kita itu harus mengenali diri kita lebih dulu ya, untuk menentukan bidang apa yang akan kita pelajari ya. Untuk menentukan bidang apa yang kita pelajari ya, dengan ya, tujuan yang kita harapkan. Nah, itu suatu hal yang berantai ya gitu, berantai. Kita dia setelah kita memahami kemampuan kita, terus kita menentukan, oh akuntansi, kenapa akuntansi? Ya tadi lebih murah, lebih mudah ya. Dan untuk kesempatan ya, pekerjaan itu lebih banyak. Kali ini kan utamanya kan kalau orang mencari ilmu itu mindsetnya kan hampir 80% bekerja untuk mencari pekerjaan kan, itu harus kita akui dulu di Indonesia ya. Karena pola pendidikan di Indonesia pun masih bermindsetkan seperti itu, orang lulus tuh kerja, seperti itu mindsetnya masih seperti itu, baik dari segi pendidikannya ataupun dari segi yang dididiknya, itu mindsetnya itu. Nah itu jadi tidak menampik bahwa akuntansi ini sangat banyak kesempatan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan menjalani pendidikan yang lebih mudah dan lebih murah gitu. Ya, jadi dalam tema kali ini ya itu tadi, kenapa kok memilih akuntansi, mengapa kok akuntansi ya, seperti itu. Makanya satu kata kuncinya adalah, yang terpenting adalah tentukan tujuanmu setelah kamu lulus. Tujuan tentukan itu dulu ya. Banyak baca literatur ya, tentang profesi-profesi yang berakar dari akuntansi gitu. Yang akarnya dari akuntansi itu nanti kerjanya apa aja, jadi apa aja, banyakin itu. Nah, dalam hal ini seperti yang bisa saya saya sharekan ya, itu ya seperti itu ya. Akuntansi itu bisa menjadi akuntan publik ya,
Jadi auditor, ya internal auditor, menjadi accounting officer, ya, menjadi tax officer, ya, dalam perpajakan, tax officer maupun konsultan pajak, ya, accounting officer maupun konsultan accounting, ya, bisa menjadi apalagi yang bergerak di finansial, ya, usaha bergerak di finansial, di perbankan, ya, lembaga keuangan non bank. Nah itu, jadi pelajarilah, ya, pelajari diri sendiri tentang minat, bakat, kemampuan, dan finansial. Kemudian pelajari juga, kalau sudah memilih akuntansi, pelajari pekerjaan apa yang berakar dari ilmu akuntansi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Anda sudah terlanjur melangkah, ya, bagi yang sudah terlanjur melangkah ke akuntansi, ya, yang tadinya tidak tahu tujuannya apa sih, ya kan, sekolah tujuannya apa nih, belajar tujuannya apa sih, dia orang yang siswa yang masih di bangku sekolah menengah, ya, kejuruan yang khususnya di akuntansi, ya, kalau dulu SMEA namanya, sekolah menengah ilmu ekonomi, jurusan akuntansi. Buru-buru cepat-cepat baca, cari literatur yang pekerjaan itu apa yang berakar dari ilmu akuntansi. Setelah itu maka carilah lagi, ya, tambahan ilmu di luar yang dipelajari baik di sekolahan maupun di bangku kuliah, ya. Pelajari ilmu-ilmu, buku-buku yang ada di luar itu, ya, yang mengkhususkan daripada apa yang ingin kita capai. Misalnya kita tertarik dengan perpajakan, ya, akuntansi perpajakan, ya, banyaklah belajar, mencari ilmu, mencari buku, ya, baik di perpustakaan maupun di toko buku, baik toko buku bekas ataupun toko buku yang masih baru, ya, tentang perpajakan itu. Begitu maksudnya. Gali. Jangan hanya gini dengerin guru atau dosen gitu kan, oh iya. Perpajakan cuma sesempalan aja. Kita belajar di sekolah menengah atau di perkuliahan, bangku kuliah, itu belajar pajak itu cuma kulitnya doang. Ilmu-ilmunya itu ada di luar yang harus kita cari, ya, gitu. Nah itu yang maksud saya seperti itu, sehingga wawasan kita terhadap perpajakan itu banyak. Walaupun nanti pada saat kita mencari pekerjaan, kita belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan yang membidangi perpajakan gitu loh. Tapi itu juga sebagai basic kita, sambil kita menyusuri gitu. Dulu saya begitu, menyusuri gitu, jadi auditor, ya kan, nyusurin lagi jadi konsultan pajak, nyusurin lagi jadi konsultan accounting itu. Dan akhirnya sampailah pada puncak karir saya sebelum saya pensiun dini, ya, pensiun dini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita, saya ingin menjadi auditor, ya, kita banyak kali ilmu-ilmu auditor, ilmu-ilmu audit. Gimana kalau di sekolah menengah itu ilmu pengendalian intern gitu, ya, atau ilmu pemeriksaan tuh, mata pelajaran kalau dulu saya, ya, zaman saya, mata pelajaran pengendalian intern dan mata pelajaran pemeriksaan itu.
kalau di tingkat perkuliahan itu auditing. Pelajarin di luar banyak sekali literatur masalah pemeriksaan itu seperti apa. Pemeriksaan itu macam-macam, nantinya ada investigasi, ada pemeriksaan prosedur, pemeriksaan ya macam-macam lah. Pemeriksaan di pemerintahan juga beda lagi. Ilmunya nanti itu digali. Ya, jadi seperti itu, sehingga kita setelah lulus daripada kuliah atau bangku sekolah tadi, kita sudah bisa menentukan arah kita. Ya. Tenang aja. Ya. Kalau di accounting itu banyak sekali lowongan pekerjaan. Di situ cukup besar, ya, kesempatan, ya, untuk mengisi pekerjaan yang ada, ya, cukup tersedia banyak, sehingga yang tadinya ini yang belum menentukan pilihan kemana mau mencari yang ingin dipelajari, ya mungkin ini menjadi tuntunan. Ya, bukan menjadi tuntunan sih, menjadi bahan pertimbangan, ya, menjadi bahan pertimbangan. Yang sudah terlanjur juga tinggal kita, ya sudah terlanjur dan belum tahu arah dan tujuan daripada kita menempuh ilmu ini, maka segeralah mencari literatur, ya, pekerjaan yang berakar dari disiplin ilmu ini, ya, disiplin ilmu akuntansi. Nah, nanti di situ galilah. Jangan kita hanya belajar di bangku perkuliahan, membaca buku yang disodorkan di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Jangan. Cari buku-buku lain, ya, cari literatur lain yang mendukung. Nah, mencarinya ini yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kemampuan diri kita atau sesuai dengan minat kita. Minat kita di perpajakan, cari itu. Minat kita di auditor, cari itu. Minat kita di accounting, sebagai accounting di corporate, ya, di satu perusahaan, cari itu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kiranya untuk tema mengapa memilih akuntansi kali ini cukup sekian, ya. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas lebih jauh tentang akuntansi, ya. Akuntansi. Mungkin nanti ini hanya sekedar menambah wawasan saja. Ya. Oke. Mudah-mudahan dari apa yang saya bicarakan kali ini bisa menjadikan pertimbangan untuk adik-adik, untuk saudara-saudara dalam memilih suatu bidang ilmu yang akan ditekuni. Ya. Salam.